Shalom, selamat malam. Shalom. Oh, lemes. Kok lemes? Shalom, selamat malam. Luar biasa. Bolehkah saya minta bantuan sama Bapak Ibu semuanya? Boleh? Boleh. Boleh. Yang di belakang boleh maju. Boleh. Nah, yang malu-malu. Ayo maju-maju. Dipenuhi dulu yang depan, biar nanti ada enak gitu ya. Maju-maju, jangan malu-malu. Ciling-ling, terima tangkis maju. Rovero, duduk depan. Oke. Tangkis maju. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Senang jumpa lagi sama saya. Sama PKK Laurentius. Mendengar suaranya senang, puji Tuhan senang. Kalau gitu memastikan untuk teman sebelahnya senang, coba dipoel, coba salaman. Hai, senang loh jumpa sama kamu. Hai, apa kabar? Poel, senang nggak jumpa sama aku, Putari? Putari, aku di sini. Senang ya, puji Tuhan. Kalau senang ketemu sama saudara-saudara seiman di sini, mari kita bangkit berdiri karena kita juga senang. Kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu boleh bergerak, boleh keluar dari bangkunya, mau joget-joget juga boleh. Mari sama-sama kita angkat satu jari, kita ucapkan rasa rindu kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berjumpa kita. Hari yang terindah, hari yang terindah, ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan
bersyukur untuk segalanya Tuhan yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Dari hati kami yang paling dalam, inilah syukur kami, inilah cinta kami, rasa hormat kami kepadamu. Kami menaikkan di hadapan-Mu.
sungguh baik, Allah yang luar biasa. Kau selalu ada bersama kami, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang bisa untuk melukiskan betapa baiknya Engkau, indahnya kasih-Mu, tinggal diam di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka Tuhan, begitu kami tidak mau berhenti memuji dan
Engkau hadir di sini. Terima kasih Engkau menjamah kami, Engkau menculikkan mata kami, membuka hati kami. Kami merasakan Tuhan indahnya tinggal di dalam-Mu, indahnya merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan atas segala yang Kau anugerahkan, terlebih pada malam hari ini. Engkau telah kirimkan anak-Mu terkasih, Ibu Velia Soma, untuk menyampaikan kerinduan hati-Mu, firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kami percaya Kau telah mempersiapkan beliau untuk menyampaikan kerinduan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam dan siap mendengarkan firman. Segala doa ini kami sampaikan dengan perantara Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria Sofa, silakan. Rani, terima kasih, ini udah dimati. Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Sebentar. Ya. Apa kabar hari ini? Pasti selalu luar biasa. Saya tahu orang-orang di sini itu pasti semuanya selalu luar biasa. Selamat malam, terima kasih saya bisa ada di sini. Senang sekali, puji nama Tuhan. Ketemu lagi sama bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sekomunitas. Bapak Ibu, beberapa minggu ini kita akan membahas tentang doa. Jadi dari minggu ini sampai seterusnya nanti ada macam-macam doa. Ada doa pribadi, ada doa keluarga, ada doa kalau nggak salah doa komunitas, ya pokoknya tentang doa-doa. Saya jangan nanya apakah suka berdoa ya, saya nanyanya kan kita ada di persekutuan doa, pasti semua suka berdoa kan? Amin. Kok suaranya kecil ya? Kayaknya cuma beberapa ya. Cuma Feli aja yang suaranya kecil. Amin, amin, amin. Semua suka berdoa kan? Atau cuma Kamis aja berdoanya? Kamis pagi dan Kamis malam. Enggak ya, saya percaya semuanya pasti suka berdoa. Karena berdoa itu adalah nafas kehidupan orang Kristiani. Berarti kalau orang Kristen tapi gak suka berdoa, berarti gak nafas dong. Kalau gak nafas gimana? Payah rohaninya. Ya bukan apa-apa. Baik, Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan dulu, ini juga ya judulnya doa pribadi. Perkenalkan dulu, shalom. Oke, udah ketawa aja tadi. Shalom, nama saya Velia, saya biasa dipanggil Cincin. Komunitas saya di PDPKK Santo Laurentius ini. Ini dari tadi tuh Oscar penasaran sekali dengan foto saya ini. Pasti mau nanya kan? Bapak Ibu, suatu hari saya ke rumah satu umat, dia sakit, lalu saya mendoa, ya kita satu tim lah, ada beberapa orang, ada Lili, ada Ibu, ada Cikipel juga, ke sana kita mendoakan yang sakit. Terus waktu saya keluar ke pekarangan, dia tuh jadi mereka itu piara lovebird, dan lucu, lovebird-nya itu nggak di kandang, dikecam gitu, padahal itu terbuka. Dan itu salah satunya langsung nempel di kepala saya. Nempel karena mungkin disangka sarang ya, sampai mulutnya, ini rambutnya. Sarangnya apa ya? Ya itu, jadi terus sampai sempat di foto, sampai sempat di video karena dia nggak mau terbang-terbang. Untung dia nggak. Apalagi itu Roh Kudus ya. Oke, Bapak Ibu udah nggak beres-beres kalau ngomong soal ini. Saya mau tanya dulu, apa itu doa?
mundur lagi. Nanti nggak fokus. Apa itu doa Bapak Ibu? Apa itu doa? Komunikasi dengan Tuhan. Apa lagi? Ngobrol sama Tuhan. Apa lagi? Curhat sama Tuhan. Terus dikabulkan oleh Allah. Doa dikabulkan oleh Allah. Apa lagi? Bersyukur. Ya, jadi di dalam doa itu banyak sekali. Isinya itu banyak. Tetapi apa kata Santa Teresia Lisieux? Nah, apa itu doa? Kita lihat. Apa kata Santa Teresia Lisieux? Katanya, bagiku doa adalah ayunan hati. Satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi doa itu ayunan hati. Kalau ayunan tuh mengangkat. Jadi ayunan hati. Jadi doa itu mengangkat hati kita kepada Tuhan. Jadi doa itu hatinya yang terangkat. Doa itu harus pakai hati. Lalu pandangan sederhana ke surga. Kita semua pasti dalam hidupnya pengen masuk surga kan? Kalau kita mau masuk ke surga, berarti pandangan kita juga harus menuju ke surga. Gak bisa kalau kita mau ke sana, tapi mukanya ke sini terus. Gak bisa. Ya, jadi kalau kita mau ke surga, pandangan kita pun harus ke surga. Dan apalagi satu seruan syukur dan cinta kasih. Jadi dalam berdoa itu kita mengucap syukur dan cinta kasih, cinta kita kepada Tuhan di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi doa itu bukan cuma kalau lagi susah. Biasanya memang kalau kita lagi susah, doanya lebih kencang, betul nggak? Betul. Coba ini orang tuanya yang mana ya? Doa itu dilakukan di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Mau lagi susah, mau lagi senang, kita tetap harus berdoa. Memang manusiawi kalau ketika kita lagi susah, doanya pasti lebih kencang. Sampai berdarah-darah gitu ya, sampai lutut pada lecet. Ya, karena tiap hari gitu bersyukur, tiap hari berlutut gitu, gak apa-apa. Tapi di tengah kegembiraan juga jangan lupa sama Tuhan. Jangan waktu di tengah kegembiraan terus kita lupa berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Mengapa kita berdoa? Kenapa? Coba nak, kenapa nak kita harus berdoa nak? Karena butuh Tuhan. Ya Pak? Bapaknya kan? Kenapa kita harus berdoa? Bersyukur. Terus apa lagi? Kalau nggak dimarahin mama katanya. Kenapa kita harus berdoa? Supaya benar. Boleh. Semua jawabannya benar. Semua masuk surga. Oke? Tapi kita boleh ya. Kenapa kita harus berdoa? Kalau yang datang minggu lalu kita udah belajar. Kita harus selalu connected juga. Jadi kita pengen selalu connect sama Tuhan. Nyambung terus. Bapak Ibu kebayang kalau wifi-nya nggak nyambung? Kelabakan kan? Kita pun begitu. Sinyal kita ini harus selalu nyambung sama Tuhan. Stop kontaknya harus selalu nempel. Jangan lepas. Supaya selalu connect sama Tuhan. Harus dicas terus. Karena begitu kita dicas sama Tuhan, kita akan full. Paling tenang itu kalau pergi, baterai handphone full. Betul? Kalau udah tinggal sedikit, pasti puas. Ini udah mau habis nih, udah mau cari charger atau mau power bank. Ya, jadi kita itu kenapa harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita itu tersambung sama Tuhan. Tuh saya tadi sebenarnya mau cerita apa jadi lupa. Gara-gara itu, buat itu. Ya sudah. Oke. Sekarang aja ya, jangan nanti ya. Bapak Ibu, kalau kita connect sama Tuhan, ketika kita connect,
ketika kita berdoa itu connect sama Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan itu turun atas kita, hikmatnya itu turun atas kita, kasihnya itu turun atas kita. Jadi kalau kita connect, kita itu dicas karena kita butuh Tuhan. Ya, kenapa kita harus connect? Karena kita butuh Tuhan. Kalau tanah dan pohon, tanah butuh pohon nggak? Enggak. Pohon butuh tanah? Butuh. Kalau laut butuh ikan nggak? Ikan butuh. Kalau handphone butuh listrik? Butuh. Tapi listrik nggak butuh handphone. Tanah tanpa pohon dia tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah dia akan mati. Kecuali hidroponik. Ya zaman sekarang ada hidroponik. Laut tanpa ikan dia tetap laut. Tapi ikan tanpa laut dia akan mati. Ya. Dan sama seperti listrik tanpa handphone dia tetap listrik. Tapi kalau handphone tanpa listrik dia pasti akan mati. Begitu juga dengan kita. Kita manusia, kita yang butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan mati. Apanya yang mati? Rohaninya pasti mati. Mungkin kita masih hidup, tapi kita nggak menyembah Tuhan, kita nggak berdoa, pasti kita akan lama-lama akan mati. Karena doa itu adalah hubungan kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita berdoa. Bapak Ibu kalau punya anak-anak, pasti pengennya banyak ngobrol, pengennya anak itu deket. Tapi kalau misalnya dia jauh, dia bilang gak usah ngomong sama mami, dia tahu kok aku sayang. Gak ngomong, gak pernah berkomunikasi, pasti lama-lama akan terputus hubungannya. Di dalam doa itu ada kuasa, ada harapan, ada kekuatan, dan ada kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Ya, dan doa ini menyembuhkan dan memulihkan kita. Bapak Ibu, kalau doa pribadi itu berarti doa yang kita lakukan sendiri, bukan doa yang rame-rame. Terus terang saya termasuk orang yang sulit berdoa sendiri. Ya, saya orang yang sulit berdoa sendiri. Tapi kalau rame-rame gitu saya senang. Doa tuh kayaknya lebih gimana ya, lebih khusyuk gitu. Malah kalau berkelompok kalau saya. Tapi ada juga orang yang malah kalau banyakan dia nggak bisa. Malah lebih enak doa sendiri. Jadi ini macam-macam ya, tiap orang beda-beda. Tapi doa pribadi itu perlu nggak? Sangat perlu. Karena doa pribadi itu benar-benar hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita kalau banyak keluar, kita doa di luar, tapi di rumah kita nggak pernah doa pribadi. Jadi seperti apa ya? Kering. Jadi kalau ada orang lain baru kita bisa berdoa. Tapi kalau nggak ada doa sendiri kita nggak bisa karena nggak konsen, karena nggak ada waktu. Tapi itu tantangannya untuk doa pribadi. Salah satu terbesar adalah waktu. Karena gini, kalau doa di mobil boleh nggak? Boleh. Kalau doa sambil kerja boleh nggak? Boleh. Tapi beda dengan doa pribadi yang benar-benar kasih waktu sama Tuhan khusus. Saya sekarang mau masuk ke kamar, saya doa, saya ngobrol sama Tuhan, saya lepasin semua handphone dan saya nggak mikirin apa-apa, cuma waktu berdua sama Tuhan. Itu beda. Ya. Kalau kita lagi nyetir, memang kita bisa berdoa, tapi konsentrasi kita terpecah. Tapi kalau doa pribadi, benar-benar kasih waktu khusus. Kalau kita bayangin lagi kalau sama anak-anak, kita benar-benar pergi cuma berdua, waktu saya untuk kamu. Beda dengan pergi sambil kerja, bawa anak, itu kan perginya berdua juga, tapi sambil kerja, sambil lihat ini, sambil lihat itu beda. Beda dengan doa yang benar-benar pribadi. Ya Bapak Ibu, jadi kenapa kita harus berdoa? Karena kita butuh Tuhan. Satu lagi, kenapa kita harus berdoa? Karena kita juga mau mendengarkan suara Tuhan.
berdoa yang nggak ngasih kesempatan untuk Tuhan ngomong. Jadi kalau doa ya udah pokoknya saya ngomong, saya berdoa satu arah. Tapi sebenarnya doa yang baik itu kalau kita mau juga mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kita berdoa itu kan namanya komunikasi sama Tuhan. Jadi ketika kita komunikasi, Tuhan itu juga mau ngomong sama kita. Tuhan itu bisa ngomong lewat banyak cara. Salah satunya pada saat kita berdoa. Jarang sekali orang yang berdoa memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara. Tuhan mau ngomong apa sama saya? Ini doa yang lebih dalam lagi. Jadi ketika berdoa juga kita mau mendengarkan suara Tuhan. Karena dengan kita mendengarkan suara Tuhan, kita mengundang campur tangan Allah. Dan kita bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kita punya sesuatu, kita minta sama Tuhan, ada bagiannya kita, tapi juga ada bagiannya Tuhan. Jadi ada hal-hal yang, oh ya itu bagiannya Tuhan, tapi ada loh yang bagian saya. Tuhan, saya sakit, saya mau sembuh, tapi ke dokter nggak mau, makan obat nggak mau. Itu namanya pasrah, ya. Pasrah itu beda sama berserah. Kalau pasrah itu ya udah kasihin sama Tuhan, ya udah saya mah gini aja. Tapi kalau berserah, serahkan sama Tuhan, tapi saya sendiri berusaha. Saya ke dokter, saya makan obat, saya berusaha, saya hidup sehat, tapi juga saya berdoa minta kesembuhan sama Tuhan. Tuhan baru bisa kerja. Ya, jadi bukan menyerahkan semuanya sama Tuhan terus kita diem, nggak kayak gitu. Dan doa ini mengundang campur tangan Allah. Kadang-kadang orang suka bilang gini, sorry ya saya nggak bisa bantu doa. Doa itu luar biasa loh Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang nggak bisa diselesaikan sama materi, nggak bisa diselesaikan sama uang, nggak bisa diselesaikan sama koneksi, bisa selesai lewat doa. Karena doa itu ada kuasanya. Gimana caranya dengerin suara Tuhan? Ini masalahnya. Ini masalahnya. Bapak Ibu, untuk mendengarkan suara Tuhan itu kita butuh kepekaan, butuh latihan. Karena Tuhan itu nggak ngomong misalnya Oscar bilang Tuhan, aku mohon kesembuhan, terus lalu Tuhan jawab iya, pasti kabur. Ya kan? Tuhan itu nggak kayak gitu jawabnya. Ya. Jadi untuk mendengarkan suara Tuhan itu butuh kepekaan, butuh discernment, butuh karunia untuk membedakan roh. Karena kita harus bedakan ini suara saya atau suara Tuhan. Nah itu butuh kepekaan dan itu butuh latihan. Tapi bisa nggak setiap orang? Pasti bisa. Dan itu juga butuh apa ya? Butuh kita untuk mendengarkan suara Tuhan itu kan butuh latihan dan butuh terus bersih hati kita. Nah sekarang saya cerita. Ada seorang ibu, dia tiap pagi tuh pas waktu sarapan itu di pinggir jendela, terus dia lihat tetangganya, cuci bajunya nggak bersih. Dia nggak tahu cara cuci baju yang bersih itu gimana. Itu bajunya masih banyak. Dia bilang gitu sama suaminya. Suaminya cuma lihat. Besoknya dia gitu lagi. Tuh, baju putihnya tuh masih hitam-hitam. Dia nggak tahu itu cara cuci baju harusnya belajar sama saya. Ya. Tiap hari Bapak Ibu dia selalu ngomong soal cucian tetangganya nggak bersih. Setelah seminggu pagi-pagi dia gitu lagi. Dia bilang sama suaminya, lupa. Oh dia aja bilang gini. Wah hari ini cuciannya bersih. Hari ini cuciannya bersih. Dia kayaknya udah belajar dulu. Atau dia ganti sabun. Dia ganti deterjen. Hari ini bersih banget loh cuciannya Pak. Lihat deh Pak, lihat cuciannya bersih. Lalu papinya bilang gini si bapaknya ini. Oh tadi pagi saya bangun lebih pagi. Saya lapin kacanya. Jadi kaca jendelanya yang dibersihin sama si suaminya. Makanya kelihatanlah bahwa bajunya itu bersih. Bapak Ibu, cara pandang kita itu tergantung sama kacamata kita, jendela kita. Kalau jendela kita bersih, maka yang terlihat akan bersih.
kita bersih, maka pikiran kita bersih. Kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita juga bersih. Dan kalau perkataan kita bersih, perbuatannya juga pasti bersih. Kalau kita udah bersih, murni, suci, gak usah suci banget sih, baru kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Bukan harus suci dulu, bukan, tapi mengarah ke sana, ya, mengarah ke kesucian, mengarah ke kekudusan. Kalau kita terus menempa hati kita, menempa hidup kita, walaupun belum, tapi kita mengarahnya ke sana, Tuhan itu akan ngajarin kita sedikit-sedikit. Satu kali saya pernah ada di sebuah persimpangan. Jadi di sebuah pilihan, Bapak Ibu, saya tuh bingung. Saya tuh harus ambil atau enggak? Ambil atau enggak? Ambil saya takut. Tapi kalau nggak ambil, saya takut juga. Takut kecewa, takut apa ya? Kalau ngambil takut salah, kalau nggak ngambil juga takut salah. Saya doa sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus gimana? Tuhan itu nggak langsung jawab. Tapi saya berdoa lagi, setiap itu saya tanya Tuhan lagi, besok saya tanya Tuhan lagi. Mungkin ya Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya udah jawab. Cuma sayanya yang nggak nangkep, sayanya yang nggak dengar. Tapi karena terus fokus sama Tuhan, suatu kali ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan itu masih lihat saya sedang berdiri, saya buka pintu, lalu itu di dalam itu gelap, lalu saya masuk, ternyata itu hutan belantara. Dan ketika masuk hutan belantara, tapi saya lihat Tuhan Yesus itu ada di depan saya, jadi saya lihat punggungnya, dia bawa lentera. Terus dia bilang, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, itu. Dia bilang. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu menjawab itu singkat kita ngerti, tapi kadang-kadang juga nggak ngerti. Kadang kita harus tanya lagi, apa ini Tuhan? Maksudnya apa ini Tuhan? Tapi kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan seperti itu. Kadang-kadang Tuhan itu masih lihat kita sesuatu, kadang Tuhan itu masih taruh di dalam hati kita, kadang-kadang juga Tuhan kasih kita dengar akan sesuatu. Tapi Tuhan itu pasti jawab apa yang kita tanya. Terus Bapak Ibu, doa yang seperti apa sih yang Tuhan jawab? Kan kita pasti mau ya bahwa doa kita itu dijawab seturut kehendak kita, betul ya? Pengennya begitu. Tapi kan Tuhan itu penglihatannya jauh Bapak Ibu daripada kita. Kalau kita pengen sesuatu karena kita cuma lihat yang di sini. Tapi kadang Tuhan itu nggak kasih. Atau kadang Tuhan itu bilang nanti. Atau Tuhan juga langsung kasih. Kenapa? Karena Tuhan itu melihatnya jauh ke depan. Kalau saya kasih ini belum tentu baik untuk kita di masa depan. Jadi sabar Bapak Ibu. Ya sabar. Dan doa seperti apa ya Tuhan jawab. Nah, kita lihat kalau di Alkitab kita lihat cerita tentang ini, sahabat yang mengganggu. Ada di Lukas 11 ayat 5 sampai 12. Nanti ini boleh baca di rumah, tapi karena panjang kan karena ini cerita, jadi saya cuma kasih sedikit. Ada seorang sahabat yang malam-malam, tengah malam itu gedor pintu temannya. Tengah malam gedor-gedor, pinjem roti 3. Karena saya ada tamu, saya rotinya habis. Gedor-gedor. Ini sahabat yang mengganggu. Ya, tengah malam minta roti buat nyajiin tamunya. Si temannya ini udah mau tidur. Dia pengennya tuh ngomong gak bisa, saya udah mau tidur, besok lagi. Tapi karena ini terus gedor, jadi tetap dikasih juga. Kita lihat Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga
juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena sikapnya yang tidak malu itu, bukan tidak tahu malu ya, beda. Tidak tahu malu dan tidak malu itu beda. Kalau tidak tahu malu itu malu-maluin, ya. Tapi ini tidak malu, jadi nggak malu-malu untuk minta, nggak malu-malu untuk minta. Jadi ngomong lagi, pokoknya belum dikasih terus aja, nggak malu untuk minta. Tuhan itu akan kasih juga. Jadi kalau kita berdoa, kita nggak boleh malu minta sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu nggak sih apa yang kita mau? Tahu. Tapi Tuhan mau kita ngomong, Tuhan mau kita minta. Balik lagi sama seperti anak kita. Kan kita maunya dia ngomong gitu ya. Mau dong beli baju baru itu. Oh saya juga yakin gitu ngasihnya. Tapi kalau enggak, ya udahlah, mungkin dia juga nggak perlu amat, mungkin gitu kali ya kalau kita sebagai orang tua. Ya, jadi kita doa itu nggak boleh malu-malu sama Tuhan untuk minta. Ada lagi, janda yang mengganggu. Tadi sahabat yang mengganggu, ini janda yang mengganggu. Ini kalau dibaca judulnya aja ini bisa salah tafsir. Jadi ini ada di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini bukan mengganggu yang aneh-aneh. Jadi Bapak Ibu, ada seorang hakim yang lalim. Dia gak takut sama siapapun. Malah katanya dia tidak takut akan Allah. Bayangin, udah lalim, kejam, dan tidak takut akan Allah. Lalu ada janda ini datang minta dibela haknya. Si hakim ini tuh pokoknya mah enggak, saya gak akan bela kamu. Pokoknya enggak, orang dia juga gak takut sama siapa-siapa kok. Tapi dia berpikir, kalau janda ini datang terus, ngomong terus, apalagi ini the power of emak-emak kan tahu ya. Kalau the power of emak-emak tahu ya, ngomongnya itu merepet kalau bahasa Jerman gitu ya. Jadi terus minta, terus datang, terus ngomong dan terus mengganggu. Maka akhirnya dibela juga. Lalu dalam perumpamaan ini bilangnya gini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kalau hakim yang lalim dan kejam dan gak takut akan Allah juga bisa mengabulkan kemauan si janda ini, apalagi Allah Bapa yang begitu penuh kasih. Tapi di sini kita belajar bahwa berdoa itu harus tekun, jangan pendungan. Baru minta satu kali gak dikasih, udahlah saya akan doa lagi. Nah, gak gitu. Tapi terus, Bapak Ibu, terus dan terus ya. Jadi berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun, tidak jemu-jemu. Kalau dibilang doa itu katanya jangan bertele-tele. Ya betul? Di Alkitab ada ya, doa itu jangan bertele-tele. Tapi gak dibilang kalau doa itu gak boleh terus-terusan. Enggak, Tuhan itu selalu ngajarin doa itu tak jemu-jemu. Jadi terus doa. Tapi bukan bertele-tele. Bertele-tele itu kayak gitu. Ya Tuhan, meskipun oleh karena maka dari itu bertele-tele. Ya, jadi kalau doa itu langsung sama Tuhan. Dan doa itu harus pakai, ya, doa itu bukan di mulut, tapi doa itu harus pakai hati. Ada satu lagi. Nah, orang Farisi dan pemungut cukai. Kita pasti semua tahu deh cerita ini. Orang Farisi itu berdoanya di depan, terus dia sambil berdoa itu, dia sambil ngomong sama Tuhan. Apa katanya? Aku tuh nggak kayak orang itu. Aku tuh bukan pemungut cukai, aku bukan perampok, katanya aku bukan orang lain, aku bukan pezina, dan aku tidak seperti pemungut cukai itu. Ini doanya itu
itu pakai kesombongan. Tapi sebaliknya si pemungut cukai ini walaupun orang berdosa, dia bilang apa? Dia nggak berani deket-deket gitu ya. Dia nggak berani deket-deket dan dia, ya saya bacain aja. Ini ada di Lukas 18. Lukas 18 ayat 9. Gak kelihatan saya kalau di sini. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sebentar. Nah ini ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia menunduk, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan mau kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Jadi waktu berdoa itu kalau dengan penuh kerendahan hati, Tuhan itu mendengar doa kita. Ya, ini juga salah satu contoh. Jadi kita tadi belajar apa? Kalau berdoa harus tidak malu. Betul. Kedua, tak jemu-jemu. Apa lagi? Tekun dan dengan kerendahan hati. Nah, doa itu kan macam-macam ya. Kalau saya suka bilang yang tadi ya, ada doa yang berisik dan ada doa yang hening. Kalau doa yang berisik itu doa yang kita ngomong terus. Tapi Tuhan berkenan kan? Berkenan. Mau yang berisi, mau yang hening, Tuhan itu berkenan. Tapi terkadang kalau yang berisik, kita itu enggak memberi kesempatan sama Tuhan untuk ngomong. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Nah hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar gimana sih caranya doa yang hening, doa yang merasakan Tuhan, doa yang Tuhan mau ngomong apa sama saya. Nah kita mau belajar. Mau nggak belajar? Karena perlu belajar, ya perlu belajar. Saya juga masih belajar. Jadi belajar itu nggak berhenti, terus belajar lagi dan belajar lagi. Saya jadi ingat satu kali, Bapak Ibu, saya lagi nyetir di mobil. Waktu itu saya lagi ngambek sama Tuhan. Karena saya minta sesuatu tapi Tuhan gak kasih. Ya, saya kesel. Jadi sambil nyetir itu sambil ngomong, kesel gitu sama Tuhan. Saya sambil nyetir, saya sambil ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa sih? Kenapa sih gak dikasihin ke saya? Kenapa sih saya gak datang? Kenapa kok saya gak bisa? Kenapa? Ya pokoknya banyak kenapa. Lalu karena udah habis ngomelnya, lalu saya diem dalam keadaan saya nyetir. Tiba-tiba Bapak Ibu
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan apa yang kuperlukan. Tuhan bilang, aku kasih kamu bukan yang kamu mau, tapi yang kamu perlu. Jadi saya tuh mikir lagi, oh yang saya minta itu sebenarnya saya nggak perlu. Dan yang saya minta itu bukan untuk kebaikan orang banyak, tapi cuma untuk ego saya, cuma untuk kebanggaan saya, cuma untuk memuaskan kehendak saya pribadi. Hanya Tuhan bilang, aku gak kasih kamu, aku kasih kamu bukan yang kamu mau, tapi yang kamu butuhkan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu menjawab doa kita itu gak masalah, kitanya yang belum mengerti. Lalu ketika kita berdoa, apakah kita mengubah keputusan Tuhan? Kalau tadinya enggak, terus ketika kita berdoa, ya udah deh, iya deh. Gitu enggak? Bapak Ibu, ketika kita berdoa, yang diubah itu hati kita. Jadi, kalau tadinya kita nggak mengerti maksud Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan itu kasih pengertian sama kita, dan kita jadi mengerti. Oh iya Tuhan, saya mengerti kenapa ini terjadi. Saya mengerti dengan apa yang saya hadapi, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, dan apa yang harus saya ubah dalam hati saya ketika ini terjadi. Kalau kita sesuatu terjadi yang buruk, lalu kita marah-marah, lalu kita ngomel sana sini, lalu kita protes sama Tuhan. Ketika kita berdoa, kadang orang tuh jadi lebih tenang. Jadi apakah terus jadi diubah? Enggak. Tapi hati kita yang diubah. Karena Tuhan itu pasti kasih yang terbaik untuk kita. Gitu ya? Setuju kan? Baik. Nanti kita praktekin ya doa ini. Nah, ini macam-macam doa pribadi. Jadi doa pribadi itu macam-macam, Bapak Ibu. Ada doa permohonan yang biasa kita lakukan, doa yang bacain list belanjaan itu, ya. Ini doa permohonan, saya mau ini. Lalu ada doa mazmur. Doa mazmur ini doa pujian. Jadi mazmur itu isinya puji-pujian. Ya, puji-pujian kita sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa baca doa dengan membaca mazmur. Makanya kalau di pujian ini harus baca mazmur kan ya? Supaya lebih mantap. Lalu ada doa Yesus. Ada yang pernah dengar doa Yesus? Doa Yesus ini cuma menyebut nama Yesus. Jadi doa dalam hembusan nafas kita tarik Yesus. Jadi dengan tarikan nafas kita hening, kita bukan hening sih, kita masih ngomong, tapi fokus sama Tuhan. Ini namanya doa Yesus, termasuk dalam doa meditasi juga ya. Ada lagi doa Bartimeus. Doa Bartimeus itu doa yang diulang-ulang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seringkali Bapak Ibu ketika kita dalam keadaan yang udah gak bisa lagi berdoa, cuma bisa nangis di hadapan Tuhan, udah gak bisa ngomong lagi, nah doa-doa ini boleh. Doa Yesus, doa Bartimeus, kita benar-benar dengan hati yang hancur gitu ya, kalau dibilang hati yang hancur, kita serahkan sama Tuhan dan kita bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini doa Bartimeus. Ada lagi doa peperangan. Master udah ketawa. Kalau doa peperangan itu doa yang menyerang kuasa-kuasa jahat. Lalu ada doa puasa. Doa puasa ini kita sambil berpuasa, sambil berdoa. Kalau puasa aja nggak berdoa, diet, gitu.
berdoa ya. Kita mati raga karena ada sesuatu yang kita mohon sama Tuhan, mau menunjukkan sama Tuhan bahwa saya sungguh-sungguh Tuhan, saya mau ini. Makanya saya mati raga. Dan sambil berpuasa itu ya doanya harus lebih kencang. Itu namanya doa puasa. Ada lagi doa devosi ya, devosi misalnya doa rosario, doa kerahiman, dan lain-lain. Ada lagi doa adorasi. Nah ini salah satu favorit juga. Doa adorasi ini kita ke ruang adorasi di mana ada sakramen Maha Kudus ditahtakan, yaitu tubuh Kristus dalam bentuk hosti ditahtakan, lalu kita sujud menyembah, kita doa, dalam hati kita hening, kita itu luar biasa sekali rasanya. Benar-benar sungguh Tuhan hadir. Ruang adorasi itu banyak. Ada di kalau daerah sini di Pandu, terus di Gabriel, di Paulus, di Buah Batu itu ada. Ya, doa adorasi. Ada lagi Lexio Divina. Kalau Lexio Divina itu kita sambil baca firman Tuhan, lalu dibaca, diulang-ulang, direnungkan, diulang-ulang satu perikop, lalu direnungkan, lalu tanya sama Tuhan, apa ini maknanya untuk saya? Nah, gitu. Jadi itu juga doa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, Allah itu kasih, betul? Allah itu kasih. Segala sesuatu yang ada pada Allah itu adalah kasih. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, matanya, tangannya, hatinya, kata-katanya itu semua adalah kasih. Kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, pasti kita akan merasakan kasihnya, karena Allah itu kasih. Sama seperti api, kalau kita dekat-dekat api, pasti kita akan merasakan panasnya. Kalau kita dekat-dekat air terjun, pasti kita akan merasakan basah air terjun. Tapi kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, kita itu akan merasakan kasih. Doa itu bukan cuma dari mulut. Setan itu gak takut kalau kita doa sehari terus 28 jam berdoa. Gak takut kalau doanya cuma dari mulut. Tapi yang ditakuti itu doa yang sungguh-sungguh keluar dari hati, di dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang bikin setan pergi. Jadi doa itu nomor satu apa? Masuk ke hadirat Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan. Karena pada saat kasihnya itu kita rasakan, di dalam kasihnya itu ada kuasa. Besar kuasa atau besar kasih? Kasih, karena Allah itu kasih. Jadi kuasa itu bonusnya, karunia-karunianya, rohnya, itu semua bonusnya. Tapi yang kita ambil itu pertama kasihnya dulu. Rasain dulu kasihnya di dalam hati kita. Baru kita masuk, kita berdoa. Nah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan coba, kita mau berdoa. Gimana rasanya merasakan kasih Tuhan? Gimana rasanya masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berdoa? Bapak Ibu tetap duduk aja. Nanti kita akan berdoa, tapi jangan tidur ya Bapak Ibu. Ya, tutup mata, tapi jangan tidur. Rasakan kasih Tuhan itu mengalir. Karena ini namanya doa pribadi. Jadi hubungan pribadi setiap orang. Bagaimana Bapak Ibu bisa duduk hening dan hatinya yang bekerja, hatinya yang merasakan kasih Tuhan yang mengalir atas kita dan rasakan apa yang akan terjadi. Silakan tim pujian. Kita mau nyanyikan dulu satu lagu, lalu kita mau menyembah Tuhan sebentar. Bapak Ibu, doa ini Bapak Ibu bisa lakukan di rumah setiap hari. Biasanya kalau saya pagi-pagi, jadi dulu saya itu gak pernah doa pagi. Kalau doa itu selalu malam, doa mengucap syukur. Tapi Bapak Ibu ternyata doa pagi itu justru yang paling kita perlukan. Kenapa? Karena sepanjang hari itu saya minta tuntunan Tuhan, saya minta perlindungan Tuhan, saya minta hikmat Tuhan, biar apa yang saya lakukan hari ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Jadi bukan aku yang berjalan, tapi biar Tuhan yang tuntun. Bapak Ibu,
kita mau berdoa, masuk hadirat Tuhan, dan kita mau merasakan kasih itu. Ya, saya akan ngomongnya aku karena ini anggap doa pribadi, jadi Bapak Ibu ikutin aja.
mengucap syukur. Kau begitu baik di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan atas semua yang terjadi di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan atas keluargaku, atas pekerjaan, atas lingkunganku, atas komunitas, atas pelayanan. Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur. Terima kasih Engkau selalu menyertai aku. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mohon ampun Tuhan atas segala dosa, kesalahanku, kelemahanku. Ampunilah segala dosa-dosaku Tuhan. Tuhan, biar pada saat ini Tuhan, dengan seluruh hatiku, aku boleh merasakan Engkau, merasakan kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Bapak Ibu boleh pegang dada. Tuhan Yesus, biar kasih-Mu mengalir di dalamku. Aku percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, Engkau masuk ke dalam hatiku. Engkau memenuhi hatiku dengan kasih-Mu yang melimpah. Engkau menyembuhkan aku. Engkau memulihkan aku. Rasakan kasih Tuhan mengalir ke dalam hati kita, menghangatkan. Dia ada di sini. Dia memeluk setiap kita. Tuhan Yesus tahu kelemahan kita. Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasakan, beban-beban kita. Biar pada saat ini Bapak Ibu buka hatimu lebar-lebar untuk Tuhan. Biar Tuhan menjamah dan rasakan kasih itu mengalir. Terima kasih Tuhan atas kasih, damai, sukacita-Mu mengalir di dalam kehidupan. Bapak Ibu boleh buka tangannya. Tuhan Yesus, kiranya pada saat ini Tuhan, Engkau mengurapi aku. Aku membuka tanganku Tuhan. Aku mau menerima urapan-Mu Tuhan atas aku. Berikan aku Tuhan rahmat-rahmat-Mu yang aku butuhkan. Beri aku rahmat pertobatan. Beri aku rahmat untuk bisa mengampuni. Beri aku rahmat untuk bisa mengasihi seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, pada saat kami membuka tangan kami, pada saat hati kami memuji Engkau, pada saat hatiku tertuju padamu Tuhan, hikmat-Mu turun atas aku, kasih-Mu turun atas aku, karunia-karunia-Mu Tuhan
mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Beri kami kepekaan Tuhan, telinga kami, mata kami, mulut kami, biar kami boleh menangkap maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biar kami boleh selalu berjalan bersama Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, biar Engkau selalu di depan. Dan malaikat-malaikat-Mu berkeliling berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus terus membimbing kami, mengajari kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang selamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan dengan doa. Saudara-saudari, hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kesempatan dan berkat kesehatan yang Bapa berikan, sehingga kami boleh bersama-sama di dalam PG hari ini, Bapa, sehingga kami bisa mengerti bagaimana itu doa pribadi, sehingga kami bisa terus mendekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi rema di dalam hati kami, sehingga kami bisa mempraktekannya setiap hari di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Bapa, kami mau membawa doa-doa kami kepadamu. Ya Bapa, terima kasih untuk acara doa pada malam hari ini. Dan kami juga mau berdoa untuk Ibu Nadia Sofa yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Anugerahkanlah kesehatan yang baik, perlindungan, berkat, serta kelancaran dalam setiap pelayanannya. Sehingga lewat setiap hal yang ia lakukan, sungguh nama-Mu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon agar Kau senantiasa memberikan perlindungan dan kedamaian untuk negara kami. Kiranya juga Engkau memberkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi serta seluruh jajaran kabinetnya. Anugerahkanlah roh hikmat kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi tim Pastores Paroki Santo Laurentius serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, dampingi mereka dalam setiap pelayanan mereka, untuk memimpin umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon, berkata doa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua orang yang sakit. Jamahlah mereka semua sehingga mereka dapat merasakan berapat Kristus, penyertaan Roh Kudus, merasakan mujizat kesembuhan, dan selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Kami juga mau secara khusus untuk berdoa untuk Bapak Yusuf Sidarta yang mulai besok akan memulai kemoterapinya. Biarlah Bapak yang menurunkan kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kondisi yang baik, kesehatan yang baik, dan juga kekuatan untuk Bapak Yusuf Sidarta. Juga kiranya Bapak mencurahkan Roh Kudus-Mu dan kekuatan untuk Ibu Lydia yang menemaninya. Marilah kita mohon. Bapak, saat ini kami juga mau bersyukur atas setiap berkat yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kini kami akan persembahkan persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur atas berkat yang telah Kau berikan. Kami mohon agar Engkau berkenan menerima persembahan kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa di dalam satu nama, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Semangat Bapak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan berikan pengharapan. Diriku bersabdakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Dan aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Diriku bersabdakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Dan aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu bisa. Dan aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman, Bu? Oke, terima kasih untuk pujian. Bapak Ibu, kita menunggu Tuhan Bapak malam. Ada beberapa pengumuman yang akan kita baca. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih dulu kepada keluarga kita pada malam ini, Ibu Velia Sofa. Terima kasih atas renungannya sehingga kita tahu bagaimana berdoa pribadi, bagaimana menikmati kasih Tuhan, dan yang paling penting kita tahu janda kadang-kadang mengganggunya. Terima kasih Bu Velia Sofa. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas, tim pujian, terima kasih, tim doa, tim konsumsi, tim among tamu, tim multimedia, dan semua tim yang bertugas. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir. Mereka mungkin baru pertama kali, kedua kali. Terima kasih untuk kehadirannya. Ditunggu kehadirannya di minggu yang akan datang. Pengumuman yang pertama, 13 Juni kita akan kembali masuk ke rangkaian doa. Di 13 Juni kita akan membahas mengenai doa keluarga bersama Ibu Jun Wahyono dari Jakarta. Wah, nah, kenapa tadi revisi Cici? Ibu Jun Wahyono tanggal 13 Juni di ruang yang sama di jam 7 waktu Indonesia Barat. Semua umat diundang hadir. Pengumuman yang kedua, PDP Kakak Mauritius mengundang umat untuk bersama-sama melakukan doa koronkat kerahiman ilahi setiap hari jam 2.45 sore secara online dengan aplikasi Zoom. Ini ada bikin ID-nya, ini ada passwordnya. Yuk sama-sama kita merasakan kuasa doa bersama. Pengumuman yang ketiga, doa syafaat akan diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni pukul 18.30 di ruang Agnes. Ruang Agnes itu berarti 2 lantai dari gedung ini, dari lantai ini, semua umat diundang hadir. Kemudian bagi umat yang membutuhkan pelayanan doa, dipersilakan untuk menyampaikan wujud doanya melalui WhatsApp yang tertera di layar. Pengumuman yang kelima, Keuskupan Bandung mengadakan konser Symphony of Youth pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 15 sore dalam rangka pengumpulan dana untuk pembangunan Youth Center. Acara ini dimeriahkan oleh Pastor Eko Wahyu OSC
opera komedi Samadi, Sari Simorangkir, dan dihadiri oleh Bapak Tini Theophilus. Semua umat diundang untuk hadir. Dan kemudian pengumuman ke-6, Camp Yanggel untuk usia 15 sampai 18 tahun diadakan di kota Solo. Karena belum menikah, jadi Solo. Udah nikah bulan ya. Pada tanggal 21 sampai 23 Juni, berikut flyernya dengan biaya registrasi 1 juta ya, 1.000 Kak. Tanggal 21 sampai 23 Juni, ya kalian pasti cocok, pasti bagus untuk para remaja putri. Kemudian yang ke-10 akan diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Agustus di Wisma Shalom untuk para pria usia 18 sampai 35 tahun dan belum menikah. Berikut flyernya. Sudah nikah. Bentar lagi. Kemudian Camp Wanita Perhimpunan Katolik ke-14 diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Agustus untuk para wanita berusia 35 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Ada dalam pendaftarannya dan mungkin lagi pengumuman tidak ada. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Bro Oscar atas pengumumannya. Bapak Ibu, hari ini itu jadi kesaksian ya, jadi kejadian ya Ci. Padahal tadinya enggak ya gitu. Jadi tadi temanya hari ini adalah doa pribadi. Saat kita berlatih dari doa pribadi, rasa yang saya rasakan walaupun cuma sebentar itu luar biasa. Bisa nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis aja. Itu sudah suatu bentuk doa. Benar nggak Ci? Tuhan mendengar bahasa tetesan air mata. Tapi itu memang benar gitu. Terus saya itu rasanya tangan itu kayak dipegang gitu. Dia pegang terus dipegang di dada. Saya merasakan ada sesuatu yang mengatakan aku di sini nak. Lembut banget. Itu baru sebentar loh Bapak Ibu. Kebayang kalau tiap hari bagaimana intinya, indahnya, rasa-rasanya itu gitu. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka alangkah baiknya jika doa pribadi yang barusan kita pelajari sebentar ini kita berulang-ulang. Terus kita lanjutkan, jangan pernah putus apinya, harus selalu berkobar mata, kasih Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan itu gak ada pamrihnya. Asik aja kayaknya selalu rindu, benar gak? Benar. Mari Bapak Ibu kita bawa api ini, kita pulang, kita lanjutkan dan kita teruskan gitu. Jangan apa ya, jangan pundungan gitu, cuma gara-gara hanya waktu. Hanya gara-gara waktu. Saya pernah mengalami bahwa waktu mengalahkan atau melewatkan kesempatan saya berdua sama Tuhan walaupun 5 menit, rasanya hari itu kering banget, gak enak banget. Maka saya rasanya diingatkan kembali hari ini bahwa sebentar aja lo sama aku, it's okay. Benar ya? Indah banget. Coba mari kita sama-sama kita rasakan indahnya kasih Tuhan. Doa secara pribadi berdua aja sama Tuhan, walaupun gak ngomong apa-apa juga Tuhan ngerti. Benar ya? Bahasa air mata itu tadi, nangis aja sejadi-jadinya juga gak masalah gitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kita sudah hadir di persekutuan doa. Maka sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Sungguh Tuhan, benar sekali bahwa Engkau telah memilih kami datang ke sini bukan tanpa maksud. Ada sesuatu yang ingin Engkau sampaikan untuk kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dekat melalui doa-doa pribadi kami. Doa yang membawa kekuatan, merasakan kasih-Mu, doa yang ada harapan di dalamnya, doa yang menyembuhkan, doa yang memulihkan, dan semakin mendekat kepadamu untuk mengerti setiap rencana-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami mohon berkat-Mu dari setiap apa yang kami pikirkan, kami perkatakan dan kami ucapkan. Juga yang kami rasakan sikap kami, sikap hati kami, semakin selaras dengan kehendak-Mu, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat, kebaikan, sukacita, kebahagiaan, dan hasil yang baik Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala yang baik yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Dan sebentar juga kami akan pulang Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Tinggalkan kami selamat sampai di rumah tanpa kurang satu apapun, sehingga kami dapat berkumpul kembali dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan kepadamu dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri persekutuan malam hari ini, kita bangkit berdiri. Kami